Gaji Igor Tudor di Juventus terungkap. Juventus memberikan kontrak jangka pendek kepada Tudor dengan kemungkinan diperpanjang hingga 2026. Opsi ini akan aktif jika ia berhasil membawa tim lolos ke Liga Champions. Namun, klub masih memiliki hak untuk memutus kontrak Tudor sebelum 30 Juli. Keputusan akhir akan bergantung pada hasil yang dicapai dalam beberapa bulan ke depan. Hingga saat ini, Juventus belum memberikan pernyataan resmi terkait detail kontrak sang pelatih. Meski demikian, media Italia menyebutkan bahwa struktur kontraknya cukup fleksibel. Setibanya di Turin, Tudor langsung menyapa fans yang menunggunya di depan J Medical, pusat medis Juventus. Momen ini menjadi sambutan hangat bagi sang pelatih baru. Tudor akan segera memimpin sesi latihan pertamanya bersama skuad Juventus. Ini menjadi langkah awalnya dalam upaya membangkitkan kembali performa tim. Pelatih berusia 46 tahun ini sebelumnya pernah menjadi asisten Andrea Pirlo di Juventus pada musim 2020-2021. Kini, ia kembali ke Allianz Stadium dengan peran yang lebih besar. Juventus pecat Thiago Motta, kompensasinya mencapai 359 miliar rupiah. Allenatore berusia 44 tahun itu diberhentikan pada Minggu, 23 Maret 2025, di tengah jeda internasional. Motta mesti angkat kaki dari Allianz Stadium hanya 9 bulan setelah ditunjuk pada musim panas tahun lalu. Alhasil kompensasi yang harus dikeluarkan Bianconeri sangat besar. Pasalnya, kontrak Motta sesungguhnya masih berlangsung sampai musim panas 2027 dengan bayaran 5 juta euro per tahun, 89,7 miliar rupiah. Adapun pembayaran pesangon untuk seluruh staf Thiago Motta sebesar 5 juta euro, sehingga total kompensasi pemecatan ini mencapai 20 juta euro. Demikian diwartakan Tuttosport. Era Motta di Juventus selesai setelah 42 pertandingan dengan 18 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 8 kekalahan di seluruh kompetisi. Laga terakhir Motta ditandai dengan kekalahan 0-3 di markas Fiorentina. Tudor datang, berkah untuk Vlahovic? Datangnya Tudor diperkirakan menghadirkan sejumlah perubahan di tim. Salah satu yang bisa dinantikan adalah perihal Dusan Vlahovic, yang tergusur dari posisi utama sejak datangnya Randal Kolo Muani. Hanya sekali Vlahovic turun sebagai starter sejak Kolo Muani datang pada akhir Januari. Itu juga jadi satu-satunya ia main penuh dalam rentang yang sama. Tudor pernah memuji Vlahovic sebagai salah satu penyerang terbaik di Serie A. Ia bahkan menempatkannya di depan Victor Osimhen, penyerang Napoli yang kini dipinjamkan ke Galatasaray. Ia mengatakannya saat masih melatih Verona pada 2022 silam, ketika ditanya apakah Osimhen striker terbaik di Liga Italia. Tidak, dia pemain yang bagus. Tapi yang terkuat adalah Vlahovic. Dia salah satu yang terbaik, kata Tudor saat itu. AC Milan buka pintu keluar untuk Fikayo Tomori. Fikayo Tomori sempat kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih baru Sergio Conceição. Namun, situasinya berubah drastis setelah ia menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Empoli. Sejak insiden tersebut, Tomori hanya bermain selama 30 menit melawan Feyenoord. Ia kini kalah bersaing dengan Strahinja Pavlovic dan Matteo Gabbia di jantung pertahanan Milan. Situasinya belum terselesaikan, dan Tomori akan kembali didorong untuk pergi pada musim panas ini, tulis calciomercato.com. Jack Grealish masuk daftar pemain incaran Milan dan Newcastle. Jack Grealish semakin tersisi di bawah asuhan Pep Guardiola, dan opsi hengkang mulai dipertimbangkan untuk menghidupkan kembali karirnya. Menurut laporan dari Sunday Mirror, AC Milan tengah mempertimbangkan transfer Grealish pada musim panas nanti. Setelah sukses meminjam Kyle Walker dari City, Rossoneri kini ingin melakukan kesepakatan serupa untuk Grealish, dengan opsi transfer permanen. Jika harus membeli langsung, mereka dikabarkan siap mengajukan tawaran 40 juta pound, angka yang menurut beberapa sumber di Italia bisa diterima oleh City. Inter kembali lirik pemain asal Amerika Serikat. Inter semakin melirik ekspansi ke Amerika Serikat, baik dari sisi komersial maupun pencarian talenta muda berbakat. Di bawah kepemilikan Oaktree, Nerazzurri tengah aktif menjajaki kesepakatan komersial baru guna meningkatkan pendapatan klub. Selain aspek bisnis, Inter juga mulai memperhatikan generasi baru pemain Amerika Serikat yang kini mulai bersinar di Eropa. Sejumlah pemain muda berbakat dari negeri Paman Sam kini menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Inter. Inter inti peluang tukar Giacomo Raspadori dengan Davide Fratesi. Target utama Inter adalah Giacomo Raspadori. Klub asal Milan ini masih ingin mempertahankan Davide Fratesi,
Tetapi mereka siap melepasnya jika itu bisa membantu mendatangkan Raspadori dari Napoli. Penyerang serba bisa itu dinilai sebagai sosok yang dapat memberikan dampak besar karena kemampuannya bermain di berbagai posisi di lini depan. Di sisi lain, Frattesi sendiri ingin kembali ke klub masa kecilnya, AS Roma. Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bergabung dengan Napoli, terutama karena Antonio Conte tertarik untuk membawanya ke Partenope. Roma sebenarnya sudah mencoba mendatangkan Frattesi pada Januari lalu, tetapi gagal mencapai kesepakatan karena Inter mematok harga 45 juta euro, angka yang kebetulan sebanding dengan nilai yang diminta Napoli untuk Raspadori. Agen bahas masa depan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij di Inter. Masa depan Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij di Inter Milan masih belum jelas. Kedua bek tengah itu mendekati akhir kontrak mereka dan belum mencapai kesepakatan baru. Jika tidak ada perpanjangan, mereka bisa berstatus bebas transfer pada musim panas mendatang dan meninggalkan Stadio Giuseppe Meazza. Agen mereka, Federico Pastorello, dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web, menegaskan bahwa kliennya layak mendapatkan kontrak baru karena kontribusi mereka di tim utama. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan klub dan Simone Inzaghi. Melihat cara mereka bermain, seharusnya tidak ada keraguan soal masa depan mereka. Kami menunggu keputusan dari klub, pelatih, dan direksi, ujar Pastorello. Liverpool inginkan Alessandro Bastoni, segini bandrol sang pemain. Menurut laporan dari Football Insider, Inter Milan dilaporkan bersedia melepas Bastoni, tetapi hanya jika ada tawaran yang melebihi 60 juta pound. Dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, Inter tidak terburu-buru untuk menjual pemain andalannya, dan akan lebih memilih untuk mempertahankannya kecuali mereka menerima penawaran yang sesuai. Keputusan untuk merekrut Alessandro Bastoni kemungkinan besar akan bergantung pada apakah Virgil van Dijk memilih untuk bertahan atau meninggalkan klub. Saat ini, peluang tersebut masih sekitar 50-50, dan bursa transfer musim panas mendatang akan menentukan langkah selanjutnya. Hakan Çalhanoğlu ungkap alasan tolak tawaran Bayern Munich. Hakan Çalhanoğlu mengungkapkan impiannya untuk memenangkan Liga Champions dan Ballon d'Or bersama Inter Milan. Ia juga menegaskan bahwa kasih sayang dari para penggemar Nerazzurri menjadi alasan utama dirinya menolak tawaran dari Bayern Munich pada musim panas lalu. Saya telah memenangkan segalanya di Italia, jadi tentu saja, tujuan saya adalah memenangkan Liga Champions. 2 tahun lalu, kami kalah di final, dan kembali ke sana, di final, adalah impian saya. Memenangkan Scudetto lagi juga penting. Para penggemar selalu mendukung saya. Mereka telah mengangkat saya bukan hanya sebagai pemain tetapi juga sebagai pribadi. Saya telah menjadi lebih dewasa, dan saya berterima kasih kepada mereka. Apa yang mereka lakukan untuk kami tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Para penggemar kami luar biasa. Di San Siro, mereka memberi kami kekuatan yang luar biasa. Ketika ditanya apakah dukungan fans menjadi alasan dirinya menolak Bayern Munich, Çalhanoğlu hanya tersenyum dan menjawab, "Ya." Maurizio Sarri dan Vincenzo Montella masuk daftar pengganti Ranieri. Laporan terbaru dari La Gazzetta dello Sport menunjukkan bahwa orang-orang seperti Maurizio Sarri dan Vincenzo Montella termasuk di antara kandidat untuk mengambil alih Stadio Olimpico musim depan. Sarri merupakan mantan pelatih Lazio, dan saat ini tidak memiliki klub sejak mengundurkan diri dari tim Biancocelesti setahun lalu, setelah timnya mengalami serangkaian hasil buruk di kompetisi Eropa dan Serie A. Sementara untuk Montella, dia merupakan mantan pelatih dan pemain Roma. Dia bahkan telah dikaitkan dengan pekerjaan di Giallorossi pada bulan November, sebelum akhirnya Roma memilih mendatangkan Ranieri. Lazio tidak buru-buru perpanjang kontrak Gila karena hal ini. Musim ini pemain asal Spanyol tersebut menjadi salah satu nama pertama yang masuk starting line-up Marco Baroni. Selain performa buruknya di pertandingan terkini melawan Bologna, pemain kelahiran Barcelona tersebut menunjukkan performa solid di lini belakang. Dan berkat itu ia dipanggil untuk memperkuat tim nasional Spanyol. Sang bek tengah juga menjadi incaran klub-klub papan atas Eropa dan salah satunya adalah ex-klubnya, Real Madrid. Gila Santer dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu. Setelah menjualnya ke Biancocelesti seharga 6 juta euro. Los Merengues masih memiliki fee penjualan sebesar 50% yang bisa diubah menjadi diskon saat mereka merekrutnya kembali. Dybala cedera, Roma andalkan Matthias Soule di sisa musim ini. Mempertahankan laju tanpa Paulo Dybala akan jadi tugas berat bagi Giallorossi, yang harus kembali menepi akibat cedera tendon. Pemain asal Argentina tersebut akan menjalani operasi, dan diperkirakan akan absen selama 2 bulan. Terkait hal ini, Corriere dello Sport memperkirakan jika pemain yang direkrut di musim panas, Matthias Soule,
akan menjadi pengganti langsung Dybala di susunan pemain inti selama beberapa minggu mendatang. Kedua penyerang ini memiliki profil yang cukup mirip, keduanya kidal dan lebih suka beroperasi di area sayap kanan. Laporan hari Kamis menunjukkan bahwa Soule akan menjadi starter, yang pasti, dalam serangan Roma saat Dybala absen.